Tidak banyak aktor atau pemain sinetron yang menerima tantangan peran begitu rumit dan unik dalam cerita yang dipercayakan padanya. Dari yang tak banyak itu, juga sedikit saja pemain yang berhasil menaklukkan tantangan itu dengan baik. Itu sebabnya seringkali sebuah sinetron yang menghibur dan menarik minat pemirsa tidak didukung kualitas pemainnya. Anjasmara tampaknya sebuah pengecualian di tengah begitu banyaknya bintang yang terjebak ke dalam peran-peran stereotip. Mengantarkan sebuah cerita menjadi nomor satu bukan sekali dilakukan lelaki ini. Dan tak sulit untuk mengambil kesimpulan seberapa besar peran Anjas dalam kisah-kisah rekaan yang disukai pemirsa itu. Jadilah Anjas sosok yang mahal dalam percaturan bisnis sinetron. Populer sebagai public figure sekaligus harapan bagi pekerja dunia akting yang mencintai kualitas dalam menafsir sebuah karakter. Ia banyak memperoleh penghargaan untuk itu. Memang sejauh ini tropi koleksinya masih didasarkan pada jumlah penggemar dan bukan dari proses penjurian oleh orang-orang yang kompeten. Tapi tak menutup kenyataan bahwa dalam industri pop, Anjas adalah sebuah ikon. Apakah perjalanan Anjas ke titik ini semulus wajah Dian Nitami istrinya? Dan bagaimana pula kisah cintanya dengan Dian? Seperti apa komentar teman-teman kerja Anjas seperti Tamara Blesinski? Sebuah tempat tumbuh saat yang sama adalah juga bingkai kultur yang turut membentuk kecenderungan seseorang. Tapi bagi Anjasmara, ia tak pernah bisa memastikan tempat dan bingkai kultur mana yang mengantarkannya pada profesi sebagai pemain sinetron. Bapak saya Jawa, mama saya Sunda. Dulu saya lahir di Blitar, dari Blitar ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Semarang, dari Semarang ke Jakarta, ke Bandung lagi, Jakarta lagi. Blitar, Semarang, Jakarta, dan Bandung pasti tak hanya sejumput kenangan dan akar identitas. Anjas tampaknya menyerap dinamisnya perjalanan masa belia itu untuk kemudian menjadikannya sosok yang mandiri. Lalu bagaimana lelaki ini hadir ke dunia hiburan yang kemudian menjadikannya sangat terkenal? Siapa sangka ia memulainya dengan aksi coba-coba. Dulu sebenarnya waktu tahun 92 saya cuma iseng-iseng aja gitu loh. Waktu SMP teman-teman saya sering beli majalah-majalah remaja lah gitu. Di situ kan ada pemilihan cover boyan gitu. Terus tahun 92 saya kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 SMA. Akhirnya saya iseng ikutan kayak gitu-gituan. Ikutan ngirimin, itu pun yang ngirim sebenarnya mama saya. Beliau yang nganterin formulir itu ke majalah tersebut. Terus saya masuk final. Udah gitu doang. Tahun 92. Antara serius dan tidak setelah menjadi finalis cover boy, Anjas rupanya dilirik sejumlah pelaku industri. Pilihannya menjadi model hingga kemudian tawaran berakting pun tiba. Jadi waktu itu tahun 93 saya diajak main sinetron, judulnya Cemplon. Di situ saya cuma main 1 episode aja. Terus dari situ saya ngerasa kapok main sinetron, enaknya jadi model aja gitu. Karena di model kayaknya nggak buang-buang waktu. Tapi begitu sekitar pertengahan tahun 93 saya ditawarin main oleh Multivision. Waktu itu judulnya Hati Seluas Samudra. Terus saya ngerasa apa coba lagi ya gitu loh. Akhirnya saya bilang sama mama saya, gimana coba lagi nggak? Mama saya bilang udah coba aja lagi. Akhirnya saya coba. Dan baru di sinetron saya yang kedua itu saya ngerasain sebuah ini klik dengan dunia saya gitu loh. Kecintaan dan bakat Anjas pada seni peran menemukan ruang yang tepat. Ia masuk ke lingkungan yang memberi peluang luas untuk mengasah kemampuan. Untuk dasar-dasar acting, yang pertama kali ngajarin adalah sutradara saya di Hati Seluas Samudra, Pak Yopi Purnama. Di situ beliau yang ngajarin seperti apa acting itu, bagaimana acting itu, apa artinya blocking, apa artinya framing. Saya belajar di situ. Kemudian setelah itu saya cukup lama tidak bergabung dengan beliau. Akhirnya saya ketemu sama Pak Ahmad Yusuf di tahun 98 saya ketemu Pak Yusuf.
Nah, dari situ saya mendapat banyak ilmu lagi tentang dunia seni peran. Anjas telah belajar bahwa sebuah pekerjaan yang baik layak dikerjakan dengan baik dan total. Mimpi orang tua agar anak meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ia lupakan. Akting terlanjur membuat Anjas jatuh cinta dan ia harus memilih. Saya pernah kuliah waktu itu di Pancasila, tapi hanya sampai semester 3 aja. Udah itu saya keluar. Sampai di beberapa tahun yang lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya dapat surat dari Pancasila. Mau diterusin apa enggak, kalau nggak DO. Dan saya tidak menjawab surat itu. Beberapa tahun terakhir dengan sejumlah bukti dan sederet trofi, Anjas Mara termasuk satu dari sangat sedikit pemain sinetron yang menjadi jaminan. Konon ia termasuk yang termahal honornya saat ini. Apapun sebutan itu, Anjas memperolehnya dengan kerja keras, seraya tetap menjadi sosok yang menyenangkan dan rendah hati. Menurut saya, Anjas Mara Prasetya adalah seorang pekerja keras yang multi talented, yang berbakat banget. Menurut saya Anjas adalah itu, dan sahabat yang baik. Syuting bersama Anjas tidak pernah boring, tidak pernah membosankan, karena selalu ada aja, entah dia nyinden sampai nari-nari, entah dia tiba-tiba jadi apa gitu. Jadi selalu menyenangkan untuk syuting bersama Anjas Mara. Pada masanya, kisah cinta Anjas Mara dan Dian Nitami adalah satu dari sekian romantika yang banyak dikonsumsi oleh publik. Si cantik dan si ganteng yang dipertautkan cinta dengan beda usia bertemu pertama kali dalam sebuah syuting yang menjadikan mereka sebuah pasangan. Cinta lokasi memang bukan isu, Anjas dan Dian adalah buktinya. Terus waktu itu saya lagi jomblo, Cielah, jomblo, dan sebagai seorang anak muda yang masih petantang-petenteng, akhirnya iseng-iseng coba gue deketin gitu loh. Coba deketin, terus akhirnya kita berhubungan baik, tapi waktu itu statusnya masih berteman dekat sampai akhirnya pada suatu hari saya harus ke Australia selama 1 bulan. Nah, selama di Australia itu ya saya sih biasa-biasa aja gitu loh. Masih tetap telepon-teleponan sama Dian sampai akhirnya pada 3 hari sebelum saya pulang ke Indonesia, Dian nyusul saya. Waktu itu kita ketemu di Sydney. Dari sana akhirnya ya saya tanya sama dia, lu mau nggak jadi pacar gue? Dia bilang boleh. Ya udah, kita penjajakan aja dulu. Akhirnya gitu deh. Dibayang wajahmu, ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Resmi pacaran tahun 1996, Dian dan Anjas tak pernah ingat kapan sesungguhnya cinta mulai menemukan bentuknya. Cinta tumbuh karena terbiasa bertemu dan saling sapa. Malah sebenarnya dulu awalnya saya tuh adalah orang yang sangat nggak suka sama Anjas. Jadi kalau ada dia di TV gitu, saya ganti channelnya. Terus sampai waktu saya syuting yang bareng dia aja, saya masih sempat tanya sama produsernya, ngapain sih harus sama Anjas, nggak ada pemain lain apa gitu. Terus akhirnya kita syuting bareng. Syuting, hari pertama syuting pun aku yang masih biasa aja, ya syuting juga deh sama manusia gitu kan. Tapi yang namanya dari hari ke hari kita bersama, ya syuting bareng, ngobrol ini itu, saya akhirnya ngelihat wah nih ternyata Anjas itu orang yang sangat enak untuk diajak ngobrol, dan walaupun usianya lebih muda dari saya, tapi ternyata pola pikir kita hampir sama, matching deh gitu. Kita suka bercanda kalau di lokasi karena kita ceritanya di situ pasangan. Jadi kita suka yang hai sayang, apa kabar sayang, yang kayak gitu-gitu.
Tapi mungkin seperti kata pepatah ya, dari mulut turun ke hati. Bagi Dian, cintanya pada Anjas adalah cinta yang dewasa. Demikian juga sebaliknya, keduanya merasa romantisme akhirnya hanya persoalan cara pandang saja. Sebenarnya sih standar aja ya. Saya tidak merasa diri saya ini romantis. Saya hanya merasakan sekiranya kalau saya digituin gimana ya, gitu. Saya punya prinsip, kalau kamu ingin dibuat bahagia oleh seseorang, maka buatlah orang itu bahagia dulu atas kamu. Anjas dan Dian sejak awal melihat perbedaan usia bukan bahan diskusi yang produktif. Bahkan keraguan terhadap pernikahan di usia muda juga bukan persoalan yang mencemaskan. Pasangan ini memutuskan menikah pada tahun 1999. Waktu itu di tahun pertama kita pacaran, saya tanya itu ke Dian, tapi Diannya masih yang cuek-cuek aja. Akhirnya ya udahlah, saya akhirnya ya udah nyantai-nyantai aja sampai akhirnya di menjelang tahun ketiga kita pacaran, Dian yang ngajak saya, lo mau nggak kawin sama gue? Wah, sayanya yang bingung gitu. Tapi akhirnya dengan sok-sok cool, oh oke, ya, tapi bingung di kepala ini bingung, kawin gue. Gitu. Jika ada masa-masa yang patut diingat, itu adalah ketika Dian tak kunjung dikaruniai anak. Tapi mereka bisa melalui masa-masa digosipkan tak akan punya anak karena hobi Dian yang memelihara kucing berdampak terhadap kesuburannya. Sashi Kirana lahir tahun 2002 melengkapi anak Anjas yang bukan dari rahim Dian, Amanda Anes Syarif dan Luther Putra Syarif. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Anjas tetaplah seorang ayah yang penuh perhatian. Kalau hari-hari kan anak-anak ini sama saya. Tapi kalau sudah ada ayahnya, kadang-kadang saya nggak dilirik. Semuanya maunya nempelnya sama ayahnya. Di jagat entertainment, Anjas Mara kerap muncul tidak hanya lewat satu media ekspresi. Ia pernah menggeluti dunia model, menyanyi dan membuat grup Amartia 8 menjadi presenter dan tentu saja bermain sinetron. Tujuan hidup saya sekarang ini adalah untuk menjadi seorang entertainer yang baik. Nah, untuk menjadi seorang entertainer yang baik itu harus mengetahui apa-apa saja yang ada dalam dunia entertain. Ya nyanyi, ya acting, ya koreografi, segala macam harus tahu supaya nanti pada saat kita benar-benar sudah sudah tidak laku lagi, kita bisa bekerja di belakang layar gitu loh. Tampaknya Anjas tengah belajar bahwa ia menjalani hari ini dengan baik seraya berusaha menetapkan proyeksi-proyeksi hari esok. Tapi kesadaran terdalamnya mengurai akting adalah pekerjaan yang kini sangat ia nikmati dan banyak menyita waktunya. Saya udah ngerasa acting adalah hidup saya, jalan hidup saya, dunia saya, darah dan daging saya. Dan saya ngerasa nggak bisa dipisahin ya dari situ ya. Pekerjaan ini nyatanya tak hanya membuat Anjas bahagia dan memberinya uang yang lebih dari cukup. Dari waktu ke waktu, akting Anjas makin matang dan ia memperoleh reputasi yang selayaknya untuk itu. Diwarnai subjektivitas seorang istri, di mata Dian Nitami, Anjas adalah aktor yang mengagumkan. Dia itu aktor yang paling hebat, yang paling keren, yang paling luar biasa di mata saya. Di mata saya ya. Jadi buat saya Anjas itu adalah the best of the best dari semua yang pernah saya temuin. Jika penilaian Dian tak cukup objektif, Tamara Blazensky mungkin layak mewakili sebagai seorang teman, lawan main dan penonton. Bagi Tamara, watak-watak unik yang berhasil dimainkan Anjas dalam sejumlah sinetronnya merupakan buah dari petualangan imajinasi yang patut diapresiasi. Karena Anjas itu tidak bisa berhenti berimajinasi orangnya, jadi dia itu selalu kreatif, dia nggak bisa diem, selalu imajinasinya terus melayang, makanya bisa tercipta karakter-karakter yang luar biasa, yang extraordinary gitu. Itulah Anjas, karena memang dari imajinasinya dia juga. Sebagian dari pencapaian ini diakui Anjas sendiri, tak lepas dari sentuhan sutradara Ahmad Yusuf. Bagi Anjas, Ucup adalah seorang guru, sekaligus teman diskusi yang memberinya banyak pencerahan, dan demikianlah sebaliknya.
saya melihat Anjas adalah sedikit mahabintang Indonesia yang mau mengeksplorasi diri dan menjadikan acting sebagai media ekspresinya. Dengan demikian dia tidak hanya sekedar mau tampil cakep atau ganteng, tetapi juga mau diolah sedemikian rupa, dieksplorasi kemampuannya dengan berbagai macam karakter yang unik-unik. Semuanya itu bisa terjadi karena Anjasmara adalah orang yang sangat mudah untuk bekerja sama, sangat kooperatif. Dia sangat cerdas, dia punya badan sangat lentur, dan yang lebih utama adalah Anjas orang yang sangat rendah hati. Kebetulan saya dan Bang Ucup sedang meng-create sebuah karakter yang mudah-mudahan di tahun depan bisa menjadikan fenomena baru. Lantas siapakah sosok yang telah membangkitkan spirit seorang Anjas yang demikian luar biasa dalam hidup dan karirnya? Di luar keluarga kecilnya yaitu Dian Nitami dan 3 anaknya. Kepada ibulah semua sukses Anjas didedikasikan sejak kemarin hingga waktu yang tak terprediksi. Dalam segala hal saya membahagiakan ibu saya. Saya ingin selalu memberikan yang terbaik bagi ibu saya karena saya dulunya nakal. Ya itu tadi saya ceritain, pokoknya nakal banget deh, nakal-nakalnya. Tapi ibu saya memiliki kesabaran yang sangat tinggi, selalu berpikir positif dan selalu mendoakan saya dan adik-adik saya untuk menjadi seseorang di kehidupan kita semua.